Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kami junjung kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan teladan dalam berbagai hal. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyajikan video materi dalam bentuk seperti ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang materi ini. Baik, yang pertama, pembelajaran hari ini adalah matematika. Anak-anak pahami benar-benar ya. Yang pertama adalah pengertian data dan pengumpulan data. Pengertian data. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran suatu keadaan. Itulah yang disebut dengan data. Halo. Pengumpulan data bersumber dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain-lain. Cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah pengamatan langsung atau observasi. Ya. Yang kedua adalah angket atau kuesioner. Angket itu seperti contoh pengisian menurut pendapat seperti salah atau benar, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Yang ketiga adalah wawancara. Maksud wawancara itu adalah percakapan atau dialog antar dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram gambar, atau nama lainnya adalah piktogram. Data merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya disebut datum. Baik, di sini Bu Guru akan memberikan contoh diagram garis. Di situ tertera judulnya adalah nilai rata-rata matematika siswa kelas 5 dari bulan Agustus sampai bulan November. Garis yang warna kuning itu adalah ulangan yang kedua, yang biru adalah ulangan yang pertama. Ya, di situ bisa kalian lihat peningkatan atau penurunan yang terjadi dari bulan ke bulan. Contoh diagram batang. Nilai rata-rata matematika siswa kelas 5 sama saja, hanya ini bentuknya dalam batangan. Contoh diagram lingkaran bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Hanya saja dibedakan dengan warnanya, sama seperti tadi. Agustus itu biru ya, September oranye, dan seterusnya. Jenis-jenis data. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa bilangan, diperoleh dari pengamatan sikap atau karakteristik suatu objek. Jadi maksudnya data kualitatif ini itu data yang bukan bilangan. Misalnya jenis kendaraan, golongan darah, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah data kuantitatif, adalah data yang berupa bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya berat badan, tinggi badan, nilai ulangan, dan sebagainya. Itu adalah jenis data. Baik, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan proses pengolahannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data berkelompok. Adalah data-data yang telah diklasifikasikan. Maksudnya sudah digabungkan ke dalam data-data tertentu. Ya, itu data berkelompok. Kalau yang kedua adalah data tidak berkelompok. Adalah data yang mentah atau masih belum diklasifikasikan. Bedanya data berkelompok dan data tidak berkelompok.
Berdasarkan sumber data, data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data internal, adalah data yang didapat dari lingkungan sendiri. Contohnya sebuah organisasi membuat data keuangannya. Data eksternal adalah data yang didapat dari luar lingkungan sendiri. Contohnya data tentang valuta asing. Pengumpulan data. Yang pertama adalah mencacah. Contoh pengumpulan datanya jenis kendaraan roda 4. Tidak hanya itu ya, mencacah maksudnya itu menghitung satu persatu. Ya, contoh lain selain menghitung jenis kendaraan roda 4, 1 kilogram telur itu isinya 16 telur, itu contohnya. Atau ada juga contoh yang seperti ini, banyak siswa SD Negeri 3 Karanggude, sebanyak berapa? 250 siswa, misalnya seperti itu. Dan setelah mencacah yang kedua adalah mengukur. Contoh pengumpulan data tentang berat badan siswa satu kelas. Nah, maksud mengukur di sini menimbang dengan alat ukur yang valid atau tepat. Yang ketiga, mencatat dengan turus. Contohnya pengumpulan data tentang perolehan suara dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kalian pasti ingin tahu apa itu turus. Baik, akan dijelaskan di slide berikutnya. Turus adalah istilah penggambaran angka berupa simbol tertentu. Simbol yang dipakai berupa garis-garis lurus ke bawah atau garis vertikal. Ya, vertikal itu ke bawah. Dan setiap kelipatan 5 menggunakan garis horizontal atau diagonal. Horizontal itu garis ke kanan atau ke samping atau diagonal garis miring ya. Perlihatkan contohnya coba di bawah itu. 1 berarti digambarkan dengan turus 1 ya. Simbol yang 1 ini. Kalau angka 2 disimbolkan dengan turusnya ada 2. Ya, kalau 5 dilihat 5 ini turusnya ada berapa dihitung coba 1 2 3 4 tambah 1 5 ya. Karena sudah kelipatan 5 itu harus menggunakan garis horizontal atau diagonal. Boleh. Sama seperti 8. 8 pun sama. Tadinya 4, 5 ditambah 3 jadinya 8. Sama ya. Paham ya? Daftar perolehan suara pemilihan ketua kelas 5 SD Negeri 3 Ngaringan. Nomor 1 sampai 3 diperhatikan. Udin. Di sini Udin banyak suaranya ada berapa? Coba dihitung. Setiap satu turus isinya 5. 5 tambah 5, 10. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Beni banyak suaranya ada 4. Frekuensinya berarti berapa? Kan sini sudah terlihat. 1, 2, 3, 4. 4. Paham ya? Edo, banyak suaranya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelihatan. Dan di sini frekuensinya kamu tulis 5. Seperti itu maksud pembuatan tabelnya. Penulisan banyak suara seperti dalam tabel di atas dinamakan pencatatan data dengan turus. Ya, selanjutnya, mengurutkan data tunggal. Pada pengumpulan data biasanya data masih acak-acak ya, tidak urut. Untuk pengolahannya maka perlu diurutkan dari yang terkecil atau terendah sampai yang terbesar atau tertinggi. Nah, sekarang guru akan memberikan contohnya. Nilai ulangan matematika 10 siswa kelas 5. Misalkan 8, 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 9. Nah, data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Dari 6 ya. Kamu lihat ini angka 6. Angka nilai ulangan yang paling kecil berarti 6 ya. Nah, kamu urutkan sampai 9. 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. 6 merupakan data terkecil dan 9 merupakan data terbesar. Kalian bisa lihat angkanya ya.
6 mana saja, yang penting 6 itu angka terkecil, yang 9 itu angka yang terbesar. Dan 9 dikurangi 6 sama dengan 3, disebut jangkauan. Selisih data terkecil dengan data terbesar disebut jangkauan. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki sifat yang sama yang akan diteliti. Jadi hanya sekumpulan objek, yaitu populasi. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti dan memiliki sifat yang lengkap seperti yang dimiliki populasi. Contohnya, untuk mengetahui rasa kue satu kardus, maka kita cukup mengambil satu kue dari dalam kardus untuk dicicipi. Dalam hal ini, kue satu kardus disebut populasi, dan satu kue yang dicicipi disebut sampel. Sekian penyajian materi dari Bu Guru. Apabila ada tulisan atau ucapan yang keliru, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya keagungan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan wabah corona berakhir sehingga pembelajaran menjadi normal kembali seperti sedia kala. Apabila ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat japri atau jalur pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.